Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Azizan Abdi Pratama dengan NIM akhir 054. Langsung saja, manajemen pendidikan dan pelatihan atau Diklat adalah kegiatan yang terstruktur dan sistematis dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia di sebuah organisasi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen Diklat meliputi 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan Diklat, yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tantangan yang ada. Proses ini meliputi penentuan tujuan, materi, metode, dan sasaran peserta pelatihan. Yang kedua yaitu pelaksanaan Diklat, yang merupakan tahap implementasi di mana program pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, penyediaan fasilitator, sarana, dan prasarana yang memadai menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran pelatihan. Yang terakhir yaitu evaluasi Diklat, yang bertujuan untuk menilai efektivitas program pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dan peserta dan mengukur peningkatan kompetensi mereka, sehingga organisasi bisa mengevaluasi keberhasilan dan membuat perbaikan di masa depan. Sekian. Baik, selanjutnya adalah dari saya, Iswain Syiro dengan NIM 20300-12230, bagian tujuan dari manajemen Diklat itu sendiri. Tujuan utamanya itu ada 2, yaitu meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi kesalahan ataupun kecelakaan dalam bekerja. Nah, tujuan manajemen Diklat ini dalam pengembangan SDM itu adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar di mana dapat menguasai teknologi atau metode kerja yang terbaru, yang dimana hal ini itu sangat penting untuk menjaga agar karyawan tetap produktif dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, adapun tujuan yang untuk mengurangi kesalahan dan kecelakaan dalam kerja itu, dengan adanya program pelatihan yang tepat, karyawan itu dapat memahami prosedur dengan lebih baik dan mengurangi resiko kesalahan yang fatal di tempat kerja. Tujuan manajemen Diklat bagi pengembangan sumber daya manusia sangat krusial dalam meningkatkan kualitas karyawan dalam suatu organisasi, yang dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, sehingga dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat menguasai teknologi baru dan metodologi baru untuk lebih efisien dalam meningkatkan produktivitas mereka di tempat kerja. Selain itu, tujuan dari manajemen Diklat itu sendiri adalah meningkatkan produktivitas kerja, yang dimana dengan adanya pelatihan yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih luas kepada karyawan, sehingga karyawan dapat lebih mengetahui tentang cara-cara kerja yang efisien, sehingga mengurangi waktu yang terbuang dan meningkatkan hasil yang akan dicapai. Tujuan selanjutnya adalah tujuan yaitu untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kecelakaan kerja. Dengan melakukan pelatihan yang mumpuni dan tepat kepada karyawan, maka karyawan akan lebih siap dan terampil dalam menjalankan tugasnya masing-masing di tempat kerja, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dan kecelakaan dalam kerja yang dapat merugikan perusahaan, dan hal ini juga dapat menjamin keselamatan karyawan di tempat kerja. Manfaat manajemen Diklat bagi pengembangan SDM. Yang pertama, meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Manajemen Diklat berperan penting dalam meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Diklat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan pelatihan yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan kerja, karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Ketika individu memiliki kompetensi yang lebih baik, mereka mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih cepat, akurat,
dan produktif. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan secara pribadi, tetapi juga berdampak langsung pada organisasi, peningkatan keterampilan individu secara kolektif, dan meningkatkan produktivitas tim dan unit kerja. Sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih baik. Selain itu, organisasi yang secara aktif mengelola diklat bagi karyawannya cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Karyawan merasa dihargai dan didukung untuk terus berkembang, pada akhirnya meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Dengan kata lain, diklat bukan hanya sekedar investasi dalam keterampilan individu, tetapi juga dalam keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. 2. Peluang pengembangan karir. Salah satu manfaat utama dari manajemen diklat adalah membuka peluang pengembangan karir bagi karyawan. Dalam dunia kerja yang kompetitif, peningkatan keterampilan dan pengetahuan menjadi faktor penting dalam mendapatkan promosi atau tanggung jawab yang lebih besar. Dengan mengikuti diklat yang relevan, karyawan dapat memperluas wawasan mereka tentang pekerjaan, memahami teknologi atau metode terbaru, serta meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial. Semua hal ini akan membantu mereka menjadi kandidat yang lebih layak untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Selain itu, perusahaan yang secara aktif menyediakan pelatihan bagi karyawan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan profesional mereka. Karyawan yang melihat adanya kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Dengan demikian, organisasi juga mendapatkan manfaat dengan memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan siap mengisi posisi yang strategis di masa depan. 3. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan menjadi hal yang sangat penting. Di dunia kerja terus mengalami transformasi dari segi teknologi, metode kerja, hingga tren industri. Jika karyawan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan perubahan tersebut, maka mereka bisa tertinggal dan menjadi kurang produktif. Manajemen diklat membantu karyawan untuk tetap mengikuti perkembangan dengan membekali mereka keterampilan yang relevan. Misalnya, dalam industri yang mulai mengadopsi otomatisasi kecerdasan buatan, karyawan telah mendapatkan pelatihan teknologi baru akan lebih siap menghadapi tantangan tersebut. Mereka tidak hanya mampu menggunakan alat dan sistem yang lebih modern, tetapi juga dapat berinovasi dalam pekerjaan mereka. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan membantu karyawan untuk mengembangkan pola pikir yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Mereka ini tidak mudah merasa terancam oleh teknologi baru atau kebijakan perusahaan yang berubah, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Ini sangat penting bagi organisasi yang ingin tetap berkompetitif di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi, kesimpulannya, manajemen diklat memiliki peran yang sangat krusial dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi, membuka peluang pengembangan karir bagi karyawan, serta memastikan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi. Oleh karena itu, investasi dalam diklat bukan hanya mengutamakan karyawan secara pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang.